Padahal mah tetap kalah saya kalau dibandingkan tenaga orangutan. Tenaga orangutan itu 6 kali manusia. Walaupun beratnya sama. Walaupun beratnya sama. Oh iya. Betul. Kalau orangutan kalau saya lalai ya tidak sesuai SOP kerjanya bisa putus jari kita kalau kena gigit. Oh iya. Iya, putus sama kalau dipeluk itu tubuh kita bisa remuk. Welcome back di Waktu Senggang, tempat nongkrong virtual yang fun dan pastinya penuh inspirasi, tapi tetap ringan nih guys. Betul banget. Buat kamu yang baru nonton, ini adalah podcast dari Dana Indonesia. Episode sebelumnya, kita udah pernah ngobrol bareng Kak Margo. Kak Margo, seru banget ceritanya. Seru, tentang kopi, Betul. tentang kisah inspiratif dari dia. Betul banget. Nah, untuk di hari ini nggak kalah spesial. Kita kedatangan tamu, di mana tamu itu biasa menghandle hewan-hewan lucu tapi ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi menggemaskan nggak sih Inu kayaknya nih ya? Iya, kita kasih tahu ini hewan-hewan primata yang dimana hewan-hewan itu punya kebiasaan sama kayak manusia. Dari mulai makan, kebiasaan hari-harinya, sampai berobatnya lah sama kayak manusia. Katanya nenek moyang manusia nih Inu katanya. Bisa jadi, nanti kita tanya deh. Boleh langsung. deh. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu nih kali ya. Teman kita yang bakal datang kali ini, dia tuh berasal dari Padang, tapi kuliah di Pol Bangtan Bogor. Di salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beliau, teman ini, ngambil kuliah jurusan paramedik veteriner atau kesehatan hewan yang lulusnya dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, di sini selain itu, teman kita juga dulunya ex Animal Training TSI Prigen dan sekarang menjadi zookeeper di salah satu lembaga konservasi yang ada di Jakarta. Langsung aja deh kalau gitu kita sambut teman kita, Mas Zookeeper, Mas Jumadil. Mas Jumadil Patria. Mas, nama panggilannya siapa, Mas? Iya, Mas, manggilnya Mas apa Kak nih, biar ke zaman sekarang nih. Kak Adil aja. Kak Adil. Kak Boleh, Adil. boleh. Gimana Mas, apa kabar Mas Kak Adil sekarang Baik, nih? baik, kabar saya baik. Gimana, aman di lembaga konservasi, aman semua Mas, hewan-hewan ya Mas ya? Alhamdulillah terkontrol dengan baik semua. Kontrol ya. Iya, Udah jangan itu diatur-atur Mas. ya, aman. Udah dikasih jadwal nih, makan siang jam berapa gitu ya, Mas? Iya, udah. Kalau kita ngelihat profilnya kayaknya seru banget nih, No. Orang yang biasa bermain, merawat dan main bareng-bareng sama hewan primata. Maksudnya kan kita sering lah kita ketemu hewan dan lain sebagainya. Cuman gimana sih ternyata apakah mungkin perawatannya dia perawatan khusus atau mungkin dia ada ngambeknya atau gimana? Mungkin kita akan di podcast kali ini kita ngomongin soal itu Mas ya. Ngomongin semuanya tentang primata ya, Mas. Khususnya buat primata karena Mas Adil sendiri ini handle khusus primata. Betul. Oke. Boleh nggak Mas, primata itu apa sih Mas? Boleh sebutin dulu nggak sih Mas jenis-jenisnya? Nah, primata itu jenisnya ada 2 jenis ya. Yang pertama itu primata besar, ada primata kecil. Nah, primata besar itu ada orangutan, simpanse, dan ada gorila. Nah, untuk primata kecil itu ada beruk, ada bekantan, ada owa, ada siamang gitu. Yang ukurannya kecil lah gitu. Oh, berarti emang berdasarkan ukuran dari Iya, besar dan kecil ya. Betul, klasifikasinya. Jadi penasaran Mas, kan sekarang Kak Adil sekarang menjadi seorang zookeeper. Betul. Awalnya tuh gimana sih Kak Adil? Apakah mungkin dulu waktu kecil emang punya hewan peliharaan terus atau yang segitu jadi attach-nya sama si hewan peliharaan dan akhirnya aku ingin menjadi seorang zookeeper atau seperti apa sih sampai akhirnya sekarang menjadi seorang zookeeper sebenarnya Kak Adil? Nah, awal ketertarikan itu pada saat saya kuliah, Mas. Karena pas kuliah itu saya mempelajari tentang satwa liar itu. Jadi saya di situ memiliki ketertarikan gimana sih keseharian satwa liar itu dan lebih mendalami satwa liar itu dengan bergabung ke zoo yang ada di Indonesia. Salah satunya tempat saya sekarang ini. Nah, setelah bergabung, akhirnya saya tahu ternyata setiap individu satwa liar itu memiliki watak dan karakteristik berbeda-beda. Jadi itu mereka itu tidak monoton, ya udah satwa sama seperti itu, tidak punya karakter tersendiri gitu. Satwa liar berarti sebelumnya bukan hanya primata. Bukan, Apanya semuanya sama. Saya juga belajar itu dari kutu hingga gajah. Dari yang terkecil sampai gajah itu saya belajar di jurusan kuliah saya. Makanya saya tertarik dan alasannya juga kenapa di satwa liar karena satwa liar Indonesia itu mempunyai satwa yang endemik atau khusus di Indonesia. Jadi dengan ikut terjun ke lembaga konservasi, saya ikut melestarikan satwa yang ada di negara kita supaya tidak punah.
Dan itu menurut saya itu pekerjaan yang sangat mulia. Sehingga nanti bisa anak cucu kita itu masih bisa menyaksikan mereka dan tidak hanya tinggal dongeng seperti itu. Nggak cuma ngeliat di Google Betul, doang, tapi bisa jadi- ngeliat langsung, bisa Iya. mungkin interaksi atau ngasih dan lain sebagainya ngeliat Iya, langsung ya. betul itu Mas. Nah, Mas, satwa-satwa yang Mas ambil itu, yang Mas rescue itu biasanya dari alam liar yang mungkin udah kegusur sama atau mungkin dari tempat lain kah? Dari mana sih Mas datangnya Mas? Satwa yang ada di konservasi itu biasanya satwa yang citaan. Sitaan. Sitaan. Biasanya dari masyarakat yang memelihara tanpa izin satwa yang dilindungi. Nanti dari BKSDA melakukan penyitaan dari BKSDA, terus membuat BAP laporan, terus dikasihlah ke lembaga konservasi untuk melakukan rehabilitasi dan perawatan. BKSDA itu apa Mas? Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Oh, jadi dia akan lihat mana nih yang mungkin tanpa Ya. izin atau Ya. di luar, yang ilegal lah ibaratnya. Ya, betul. Dia laporkan di BAP, diambil sama kita dan dirawat langsung sama timnya Mas Kak Adil ya. Betul. Nanti BKSDA juga memantau apakah kebun binatang yang akan dititipkan satwa itu mampu atau sanggup fasilitasnya apakah sesuai apa tidak. Oh, gitu. Tapi ditaruhnya udah pasti di tempat zoo-nya tempat Kak Adil atau dilihat nih kira-kira zoo tempatnya Kak Adil nggak memungkinkan akan Ya, dioper ke betul. Kalimantan atau kemana? Ya betul seperti itu. Nanti mereka survei dulu, nanti pengecekan kayak seperti kandang, ukuran semuanya dicek. Oh, yang nanti ujung-ujungnya lepas liarkan atau tidak? Apa belum? Kalau satwanya memungkin dipeliharanya udah terlalu lama itu tidak mungkin dilepas liarkan. Soalnya naluri alaminya sudah hilang. Udah hilang ya. Ya betul. Kalau masih baru-baru ditangkap atau disita itu biasanya masih bisa dilepas liarkan. Kak Adil tadi penasaran, mungkin mundur sedikit. Tadi kan sebelumnya katanya awalnya tertarik waktu kuliah katanya. Betul. Boleh tahu nggak sih Kak Adil dulu tuh kuliahnya memang ada apa aja sih kuliah di tadi Paramedik veteriner. ya betul itu mata kuliahnya pelajarannya kesehariannya seperti apa aja sih Kak dulu? Keseharian di kuliah itu karena belajar satwa liar itu kami itu belajar tentang pengelolaan kandang satwa liar, pengelompokan satwa liar, pengobatan satwa liar dan manajemen statbook atau pencatatan satwa liar. Itu pembelajarannya sehari-hari. Dan waktu itu memang banyak kuliahnya di alam langsung atau Iya, karena D3 kan itu lebih banyak prakteknya ya Bang. Jadi banyak di alamnya kami itu. paling jauh kemana tuh Kak Adil dulu waktu sama Paling jauh itu di Surabaya. Surabaya itu di kebun binatang juga sih. Nah, Surabaya. Iya, terus di Garut ada juga punya swasta itu juga survei. Terus di kaki Gunung Gede Prangranggo itu monitoring owa Jawa, elang Jawa gitu. Oh. selama kuliah yang paling unik ditemukan yang kalau di luar yang di alam gitu Nah. hewan apa paling unik Kak? Yang paling Paling unik aneh gitu dan paling wah ketemu nih gitu. kalau paling unik sih saya belum pernah ketemu ya, tapi saya hobinya itu ke alam tuh herping reptil biasanya ular. Reptil. Oh, Iya. oh, beda jauh ya, primata Iya, atau ular ya. tapi hobinya malah herping. Menghindari ular dia nyari ular ya. berarti Iya, ya. kalau primata yang unik, saya ketemu lutung Jawa biasanya. Lutung Jawa. Iya, kalau di arah Gunung Gede Prangranggo. Oh, iya, Itu iya, kebanyakan populasinya memang lutung Jawa sama surili. Swili. Surili itu satwa endemik dari Jawa Barat. Hanya ada di Jawa Barat, tidak ada di pulau-pulau atau di kabupaten lain. Swili itu apa sih? Apa kayak Surili gitu ya? itu Primata juga. primata kecil, mirip-mirip lutung, tapi beda. Kalau lutung Jawa kayaknya pernah lihat karena Iya. waktu naik kita najak gunung apa Pangrango atau Gede, Iya, dia sering suka nongol. ke jalan, betul. Suka nongol di jalan. Kalau surili itu memang rada susah menemukannya. Oh, Surili. Oh, tapi lucu ya Surili. Ya, itu Oh, endemik ini ya. atau Kecil asli. ya? Kecil, Maksudnya asli. primata kecil. Primata kecil. Oh, lucu ya. Tapi secara natural dia ke kita ngelihat takut atau cenderung ofensif atau gimana? Kak? Ngindarin nggak? Ya kalau satwa liar itu emang nalurinya takut manusia. Tapi mungkin yang di jalur-jalur pendakian karena udah biasa ngelihat, biasanya mereka berani nyamperin seperti itu. Oh, iya. Karena kebiasaannya kadang ada yang ngasih makanan gitu. dan Iya, dia betul. Bilang ke temennya, ada makanan cuy. Nyamper semua. Nyamperin makanya semuanya nyamper ya. semua, gitu. Ya karena gitu kan biasanya kayak monyet-monyet atau lutung segala macem, bahkan ada beberapa yang bilang jangan kasih makan nanti Betul. naluri liarnya hilang katanya. Iya, nanti malah minta-minta ke jalan seperti itu. Nanti kena tabrak gitu kan. Nanti terus ngerampok juga dalam artian kalau kita lagi makan kacang tiba-tiba dicaplok ya kan, gitu kan. Oh berarti seharusnya bagaimana tuh Kak? Seharusnya jangan dikasih makan kah atau biarkan dia mereka liar aja gitu aja? Ya, betul, seharusnya dibiarkan liar aja, jangan kasih makan. Soalnya alam udah menyediain semua kok makanannya. Mereka pun udah belajar di alam.
Kayak yang bisa dimakan buah apa mereka tahu. Terus kayak pucuk daun, kayak umbi-umbian mereka udah tahu sebenarnya. Berarti Kak Adil sekarang udah berapa tahun Kak Adil menjadi seorang zookeeper? Menjadi seorang zookeeper tuh udah 3 tahun, Mas. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Waktu awal memilih untuk menjadi zookeeper, kan pasti ada cerita mungkin ke teman atau ke keluarga. Boleh cerita nggak tuh Mas? Mungkin Mah, Pah misalnya gitu. Aku kayak mau memilih untuk lanjutin menjadi zookeeper. Itu bagaimana sih Mas cerita awalnya ke keluarga, ke teman terdekat gitu? Sama reaksinya ya, kira-kira ada yang bilang, wah seru banget nih jadi ikutan Pengen atau ada yang main bilang binatang terus dong, lucu banget. Awalnya tuh emang saya tuh orangnya suka di lapangan gitu, Mas. Jadi nggak suka yang kerjaan yang di dalam ruangan atau monoton seperti itu. Jadi awalnya saya memilih zookeeper itu karena itu. Karena nanti bisa berkumpul dengan para perawat lain atau dengan orang-orang baru, nanti berbincang tentang satwa-satwa inilah. Tetap intinya sama satwa ini. Gitu. Nanti saya belajar lagi tentang satwa-satwa yang lain. Gitu. Makanya saya memilih jadi zookeeper. Gitu. Dan zookeeper fokus di primata. Kenapa betul. primata, Mas? Kak? kan sukanya herping kan itu ular gitu malam-malam nocturnal ternyata Malah primata. Kenapa tuh? Itu penempatan sih sebenarnya. Jadi pertama kali masuk ke tempat saya sekarang ini, saya tuh dipilih nanti cocoknya kamu ini taruh di mana sama kurator saya. Kurator tuh yang nempatin supervisor ya? Iya betul, ibaratnya pengawas atau supervisor. Nah mungkin dari ukuran badan saya cocoknya ditaruh di orang hutan karena mungkin sama-sama gede gitu ya Mas. Bisa kuat gitu. Menghandle-nya kalau ada Padahal mah tetap kalah saya kalau dibandingkan tenaga orang hutan. Tenaga orang hutan itu 6 kali manusia. Ada 3 sih satwa yang paling mirip itu gen atau DNA-nya itu dengan manusia. Yang pertama itu simpanse. Iya, yang kedua gorila. Yang ketiga orang hutan. Nah, saya ini ada orang hutan. Orang hutan itu DNA-nya mirip kita itu 97%. DNA orang hutan mirip kita 90%. Iya, 97% mirip. Itu. Kalau yang paling tinggi simpanse, yang paling mirip berapa persen? Sekitaran 98,9. Wah, gitu. Mirip simpanse. Iya, lebih mirip. Betul. Tapi kalau mirip tadi, kalau yang bisa membuat sarang, itu hanya orang hutan. Oh iya, orang hutan bisa bikin sarang. Kayak sarang di atas pohon gitu? Iya bisa, simpanse sama gorila tidak bisa bikin sarang. Oh, itu jarang banget loh Kak, kita ngelihat bahkan di film-film pun kita jarang ngelihat kalau Sherina misalnya. Kita nggak lihat tuh, banyaknya orang hutan tapi nggak lihat sarangnya gitu. Itu jarang banget ya Kak, atau gimana sih Kak? Ya karena monitoringnya itu, karena dia bikinnya di pohon-pohon yang tinggi dan gede, jadi mereka bikin kanopi di sana. Jadi untuk monitoring dari bawah itu rada susah. Biasanya monitoringnya itu menggunakan drone. Misalnya. Pakai drone, Iya, melihat kalau ada kanopi, apakah ada orang hutannya apa tidak. Gitu. Secara natural, misalnya ada yang lewat terus nggak sengaja melihat gitu, mereka cenderung gimana tuh Kak? Karena kita mungkin yang suka jalan trekking atau apa misalnya ketemu, menyikapinya gimana sih gitu? Kalau orang hutan sih biasanya mereka tidak akan mendekat ya, karena mereka itu arboreal. Arboreal itu apa Kak? Itu sering di atas pohon. Jadi satwa yang hanya bergelantungan atau hidup di atas pohon itu. Jadi jarang mereka turun ke bawah. Karena orang hutan itu kalau di Sumatera, orang hutan itu predatornya harimau. Iya, kalau di air predator orang hutan itu buaya. Jadi mereka tidak berani ke arah sungai biasanya. Makanya sering di atas untuk menghindari predator itu. Berarti mereka juga cenderung yang, maksudnya bukan yang, tapi orang hutan sendiri makannya apa Kak? Karnivore juga atau herbivore aja atau apa? Kalau orang hutan itu jatuhnya herbivore. Aja. Iya, tapi kalau di saya itu dikasih telur juga. Untuk proteinnya, tambahan betul, pakan tambahan. Kalau persentase pakan buah-buahan sama sayurannya itu 60% itu buah-buahan, 40% sayuran. Bener nggak sih katanya doyannya pisang apa cuman, kan kalau kita lihat pisang, sebenarnya paling doyan apa sih Kak? Kalau mereka itu karena punya karakter tadi ya Kak. Jadi punya buah-buah kesukaan masing-masing. Nah, yang satu itu punya saya itu sukanya bengkoang. Iya, jadi setiap hari itu harus ada bengkoang. Pakai bumbu rujak Kak? Iya, pakai rujak. Terus yang kedua kesukaannya tomat. Ada tomat kesukaannya. Gitu ya, beda-beda ya. Yang terakhir itu kesukaannya ada pisang Ambon. Ya, yang lain biasanya nggak diambil sama dia. Tapi kami tetap memberikan semua jenis pisang. Pisang madu gitu nggak suka berarti? Pisang madu nggak ada. Pisang madu mah ini dong Bu Nani. Jadi udah digoreng. Bu Tati gitu. Iya.
Berarti bener pisang suka, tapi ternyata bukan yang paling favorit ternyata. Bukan ya. favorit, punya favoritnya tersendiri. Tapi tiap beda-beda baik lagi. Mungkin orang utan yang ini suka bengkoang, yang ini. Iya. Atau secara keseluruhan emang lebih sukanya bengkoang kak? Enggak, yang itu aja yang satu. yang satu itu iya, yang namanya Ratna. Yang Ratna? suka. Iya, Oh, oke. kalau main nanti. Boleh panggil Ratna. Iya. Kalau minumannya apa kak? Minumnya di air itu, air yang di Oh, enggak, dari bawah. Boba, tai gitu. Nggak boleh. Tahi. Nggak boleh, nanti mereka batuk. Oh, Kalau ini daunnya katanya kan tadi makan daun tuh. Betul. Daun apa Kak yang dimakan Kak? Daun itu sawi. Oh, sayuran ya? Iya, sayur. Sawi, kumok, daun pucuk labu. Daun pucuk labu sama daun pepaya. dicah atau di oseng-oseng aja tuh Kak? Apa? Oh, mentah aja ya? Iya, mentah. Oh, kira dimasak. Dikasih nama siapa aja sih Kak orang tanya Kak? Itu Namanya siapa aja? Yang 3 ekor itu cewek semua atau betina ya. Kalau satwa sebutnya betina, ada namanya Preti. Preti. Iya, Ratna dan Dea. umurnya berapa tuh Kak? Kalau umurnya Preti ini 20 tahun. Oh, pas tuh 20 tahun tuh. Nah, yang Dia nyari jomblo nggak? boleh nih. Tuh. Bisa pengen boleh. 20 tahun. Kalau Ratna itu umurnya 21, beda 1 tahun sama Preti. Kalau Dea umurnya 10 tahun. Nah, Dea ini anaknya si Ratna. Bertiga itu di satu kandang bareng atau harus dipisah gitu sih Kak? Kalau Ratna Dea itu bisa digabung karena mereka itu saudara. Kalau Preti itu dia beda saudara. Karena orang utan itu soliter, jadi mereka bakal berantem kalau tidak satu keluarga. Oh, berarti emang nggak bisa semua dimasukin satu kandang gitu nggak boleh ya? Nggak Karena bisa. takutnya cenderung saling menyerang. Berantem, nanti juga bisa kalah makan. Seperti itu. Perbandingan umurnya berapa sih Kak? Perbandingan umur misalnya kayak manusia sama anjing kan 1:7 misalnya. Iya. Kalau mau Sama, orangutan, 1:1. 1:1. Oh, berarti umur sampai 60, 70 Iya, gitu ya? betul. Oh iya. Oh. Iya, Terus kayak usia menikahnya sama di 20, 25 gitu atau mereka gimana? itu lebih tergantung. cepat. Oh, enggak ya, tergantung ya. Ternyata udah mapan apa belum? Gantung udah akil balik atau belum, udah makan atau belum ya. Mereka lebih cepat umur kawinnya. 10 tahun mereka udah bisa kawin. Oh gitu. Bisa. Enak ya, nggak ada yang larang ya. Ada yang larang. Ya, kalau Oh, kita dikira kan udah. ya, harus legal dulu kan 17 tahun. Kak, aku mau nanya deh. Boleh. Keseharian Kakak di zoo. Dalam artian kayak sehari pas datang kerja nih ngapain dulu nih gitu. Entah mau Bandingin nih gendongin misalnya dia. sama kalau kita kan Kalau kita kan buka laptop, terus tulis atau apa. Nah, kalau Kakak datang ke tempat itu ngapain gitu? Nah, pertama kali datang itu kita harus melakukan monitoring dulu, Pak. Monitoring itu pengecekan jumlahnya yang pertama. Yang kedua itu apakah pintunya terkunci atau apa kebobolan gitu. Yang ketiga itu pengecekan fesesnya. Jadi kita dulu cek fesesnya apakah normal, apakah tidak seperti itu. Yang keempat itu kita melakukan pemanggilan. Nanti kita panggil namanya apakah respon atau tidak. Oh iya. di absen lah ya, di absen. Iya, ya. betul di absen. Preti, hadir. Ya, biasanya langsung berdiri. Oh iya, keren juga ya. Tapi nggak hormat. Kita kaget juga lah, dia bisa hormat lah. Kak, feses itu berarti apa sih yang aneh ketika Kondisi yang keanehan, iya, aneh atau kondisi seperti yang apa nggak ya? bagus tuh yang seperti apa sih? Ada konsentrasinya, ukurannya. Kalau konsentrasinya rada cair itu berarti menandakan dia diare. Kalau sama padat kayak itu normal, betul. Kalau ada darah berarti abnormal juga. Oh, Berarti yang normal itu ya yang sesuai warna sama kepadatannya. Biasanya ada pengecekan cacing itu setiap 1 bulan sekali. Nanti tim dokter datang memberikan wadah untuk menampung sampel fesesnya. Nanti sampelnya saya ambil, terus saya nanti taruh ke tim dokter. Nanti setelah pengecekan kalau ditemukannya ada cacing, nanti tim dokter bakal memberikan obat cacing berupa obat sama seperti kita itu Kumbantrin. Oh, kebantirin sama Iya, obatnya. karena DNA yang mirip tadi. Vitaminnya? Vitaminnya mereka juga diberikan sama seperti Imbus, Curvit, dan Scott Emotion. Sama kayak ini ya manusia. Sama, manusia ya? sama itu. Persis. Tapi tetap aja kan tetap untuk ngasih itu ada kayak resepnya sendiri. Oh, dosisnya beda sama manusia atau sebenarnya sama dosisnya juga? Dosisnya mereka itu sesuai berat badan. Oh. Nah, kalau manusia kan biasanya dari umur, umur satu kali atau sehari, dewasa, 2 kali anak, gitu. Kalau mereka itu ada perkiraan range berat badannya dari tim dokter, gitu Kak. Dosisnya dari situ ya patokannya Iya, ya. nanti tim dokter langsung ngasih, udah sekian mili atau berapa mili buat ini seperti itu. Tadi kalau kan sempat ngomongin soal feses, berarti itu tadi kan masalahnya apa? Salah makan atau menunya salah atau apa tadi Kak? Itu, Kalau Kak. yang bermasalah tuh? Biasanya feses kenapa cacingan itu biasanya karena buah jatuh yang ke tanah tadi, mereka kan nggak dicuci dulu ya Kak. Kalau kita kan dicuci dulu karena mereka satwa atau hewan, jadi mereka biasanya langsung makan. Mungkin dari tanah itu ikut kemakan. Tapi bukannya kalau dia di alam juga, berarti kalau di alam dia juga sebenarnya secara natural harus nyuci dulu?
Tidak nyuci. Makanya umur satwa yang di kebun binatang itu lebih panjang daripada yang di alam. Karena di kebun binatang itu mereka diatur, dicek kondisinya. Kayak cacingan, kayak penyakitnya gitu, seperti itu. Lebih teratur Kalau di ya menemukannya. betul. Kalau di alam kan mereka cacingan ya udah cacingan, merekanya bisa nanti jadi penyebaran endoparasit dalam tubuhnya. Oh, berarti baru tahu juga nih. Berarti satwa liar yang di liar sama yang kita di konservasi, ternyata usianya lebih lama dikonservasi Betul, ya sebenarnya. betul sekali. Dari kebanyakan pengumpulan data yang dari penelitian emang kebanyakan lebih lama di zoo atau di kebun binatang umurnya. Oh, gitu ya. Karena emang ada monitoringnya. Ya, karena sakit diobatin. Kalau musim lagi pancaroba seperti ini melakukan tindakan preventif, pemberian vitamin tadi. Kan tadi kan tiap hari seperti itu ya, berarti rutinitasnya untuk ketemu. Misalnya besok nggak masuk nih, harus ada yang ngegantiin. Si Preti dan teman-teman pundung nggak tuh? Ah mana nih Kak Adil atau biasanya itu ikut aja sama yang lain. Pas saya lagi cuti panjang, cuti pulang kampung ke Padang biasanya seminggu. Kalau pulang-pulang saya ke sini biasanya suka ngambek, marah. Mana aja lu nggak ngabar-ngabarin gitu kali. Ya, biasanya sama kayak manusia ngalihin pandangan. Oh gitu ya, bang-bang Pak. Iya. Itu pas saya cuti itu biasanya kejadian terus. Oh iya. Siapa yang paling dekat sama siapa? Ratna? Sama si Ratna paling dekat. Iya. Si Ratna itu baik, makannya habis, nggak ada sisa semuanya. Oh iya. Ratna tuh yang anak tadi ya? Yang ibunya. Yang ibu, yang punya ibu anak si Dea. Anaknya si Preti. Anaknya Dea. Anaknya Dea. Berarti Ratna Dea. Kita bikin silsilah kali ya Ratna Dea. Iya, itu silsilahnya itu. Tapi mukanya sama semua ya kalau apa namanya Makadil bisa bedain nggak sih orang utan Ratna Preti dari foto aja misalnya? Kadang penasaran juga kayak Ratna yang ini misalnya gitu gimana? Iya. Preti dia bilang bukan saya. Bukan saya gitu gimana? Dari kerutan sih Bang kalau saya. Kerutan ya? Iya, dia ada kerutannya sendiri-sendiri. Itu kayak tanda lahir gitu. Oh, dari kerutan. Dia pakai name tag gitu nggak? Iya, betul. Dari kerutan, terus dari tai lalatnya. Ukuran badan juga ya? Ukuran badan, betul. Biasanya kalau udah lama berkecimpung di sana pasti cepat pahamnya. Iya. Karena kan di primata nih, ada kayak kalau misalnya kita ngomongin di konservasi, apakah ada kayak setelah sekian tahun akan di rolling lagi ke mungkin ke raptor atau gimana sih Kak kalau di sana tuh? Kalau rollingan kerja itu pasti ada. Biasanya saya di rolling biasanya ke primata juga, bukan ke satwa lain biasanya. Akan tetap di satu spesies? Divisi. Oh, divisi. Divisi, betul. Tetap di rolling primata. Mereka tuh paling takut si Ratna Preti sama dia ini paling takut sama hewan apa Kak? Paling takut itu sama ular. Ular? Iya. Ular apa? Ular? Pokoknya semua jenis ular. Mau mereka kecil takut ya? sama gede itu mereka takut. Biasanya langsung teriak-teriak sama gedor-gedor pintu pengen masuk. Pernah ada kejadian itu Kak? Pernah, ularnya padahal sekelingking ini saya Pak. Ular apa? Tanah? Ular gimana? Ular hijau. Oh, ular hijau yang Algorablis apa? Yang mana yang? Yang pucuk. Oh, pucuk. Itu mah nggak beracun ya? Iya betul. Tapi ada keuntungan Kak. Kalau dia takut dengan ular sekecil ini, andai kan ular ini kobra. Oh iya, benar. Kan bisa tetap mati dia, Iya. orang utannya. Karena daya tubuhnya beda ya sama kayak manusia Iya, dia ya. betul. Keuntungannya di situ. Mereka takut sama berapapun ukurannya gitu. Oh iya, Bagusnya bagus. di situ. Bisa reminder kru ya. Iya, Wah, ini betul. kamu kenapa nih? Iya. Ular biasanya. Oh, ular takut dia ya. Takut sama ular. Kalau yang paling bersahabat, misalnya hewan lain dia secara dia natural nyamperin itu ada nggak sih Kak? Kalau di luar itu burung biasanya. Di luar peragaannya itu mereka kalau burung nggak diganggu atau nggak digeprek gitu, nggak. Enggak ya. Tapi kalau biawak biasanya suka biawak liar kan suka masuk ke dalam kandang. Saya itu kan Kak, biasanya mereka bakal nyari kayu atau ranting buat ngegeprek biawak itu. Itu karena mereka bertahan atau bercanda atau main? Itu ya buat pertahanan. Oh, bertahanan. Iya. Oh, bukan karena kayak kalau ada yang suka ngajak main gitu nggak sih? Ada interaksi antar hewan gitu nggak sih Kak? Seorang hutan sama apa gitu? Kalau di Ragunan tidak ada interaksi sekarang Kak. Masing-masing Iya. spesies divisi. Soalnya tempat saya sekarang itu satwanya benar-benar liar. Oh, Supaya liar ya. supaya freedomnya itu kesejahteraan untuk hewannya itu tetap masih ada. Itu. Selama jadi zookeeper nih Kak, kita penasaran nggak sih kayak tantangannya? Terberatnya, Apa sih Kak selama jadi zookeeper nih tantangan yang paling terasa? Tantangannya sih ya penyakitnya sih Kak. Penyakit Iya. si Penyakit yang bisa ditularkan dari kita ke dia maupun sebaliknya. Zoonosis.
Apa namanya? Apa tuh Kak? Penyakit zoonosis, penyakit yang bisa ditularkan dari kita ke satwanya atau dari satwanya ke kita. Contohnya? Contohnya kayak HIV, hepatitis, TBC, rabies. Nah, tapi satwa saya itu udah dilakukan MCU, medical check up, dari pengambilan darah, semuanya udah MCU. Saya pun juga udah divaksin rabies, gitu. Jadi adalah antisipasi seperti itu. Setahun sekali atau gimana? Setahun sekali. Setahun sekali. Iya, betul. Dibawa ke rumah sakit apa dokter didatengin gitu Kak? Biasanya kedatang ke situ. Datang ke situ. Iya. Takut gak dia ada suntikan gitu atau? Tetap takut. Oh, dia Takut, sadar iya. juga ya. Makanya satwa-satwa itu bencinya sama dokter hewan. Sama jadi kayak kalau anak kecil ya berarti dok. iya, jadi Takut kalau sama mau dokter ya. jadi pecinta satwa jangan jadi dokter hewan. Dibenci ya soalnya. Benci. Berarti tadi kan mirip, berarti kalau kita saya ngeliatnya kayak mirip kayak anak kecil juga ya, kayak manusia juga takut dokter dan lain-lain gitu ya. Iya. Ada kesamaannya nggak sih Kak selama ini pas akhirnya banyak berinteraksi sama primata sama orangutan? Kesamaan lainnya sama manusia itu apalagi sih Kak? Selain tadi ketemu dokter, mandiinnya Kak atau mungkin nyuruh mandi susah, nyuruh makan susah atau gimana tuh Kak? Boleh cerita nggak? Kesamaan sama manusia itu suka meniru. Jadi kalau saya lagi proses, kan ada pengecatan kandang, saya kan juga ngecat kandang ya bagiannya. Jadi mereka juga ikutan ngecat nanti. Oh gitu? Iya, jadi mereka cari daun yang bisa dicelupin ke air, dicelupin, nanti mereka juga ikut ngecat. Iya. Homo ya? Iya, ada videonya juga. Oh gitu? Iya. Apalagi tuh Kak selain ikutan ngecat? Mungkin apa kayak misalnya, kalau mau makan gimana Kak? Susah nggak? Kalau Mandi, makan? Mandi, makan, Yang tidur, mandi sih gitu. yang rewel. Mandi rewel? Iya, rewel. Kan primata itu satwa yang takut air ya, Kak? Jadi pas, ya saya kan ngerawat bayi owa juga ya. Iya, ngerawat bayi owa. Pas mandi itu biasanya ada drama dulu nih. Biasanya suka gigit, nempel, atau loncat-loncat karena nggak mau masuk air. Itu waktu pertama kali mau masuk aja. Nanti kalau udah masuk di dalam, airnya kan air hangat. Jadi mereka nyaman malahan kalau udah dalam. Oh gitu. Kayak bebek-bebekan gitu nggak nih? Biasanya ada dikasih mainan juga. Oh gitu, buat bener. pegangan, apa gitu. Ya itu pemberian Makan es. es blok. Es blok. Iya. Oh, jadi mereka itu kan sering lihat pengunjung makan es krim. Iya. Jadi dari kami itu bikin juga lah es krim buatan dari kami yang aman buat satwa. Jadi buah itu dipotong-potong, dicincang, terus nanti dimasukin freezer, udah beku baru dikasihin. Oh, makan ya dia? Dimakan, Kak. Tuh. Suka ya? Biasanya bukan bening doang sih, biasanya juga air susu. Susu sebagai es krimnya Jadi dasarnya. apa yang nggak beracun buat manusia, nggak beracun buat mereka juga ya harusnya? Iya betul sekali. Apa Tapi yang tetap beracun buat manusia, buat mereka Pedes juga. boleh makan pedes kan? nggak boleh. Iya. Itu di dalam ada mainan juga seperti itu. Mainan favoritnya apa Kak? Kalau si siapa? Ratna. Hamuk gitu ya? Iya tidurnya di hammock betul. Di hammock, Kalau serana itu rebahan di hammock. Itu. Harus di hammock atau sebenarnya bisa di mana aja sih Kak? Sebenarnya kalau Ratna ini memang harus ada hammock dia. Alasannya apa Kak? Kenapa harus di hammock? Nggak, karena dia kayaknya nggak bisa rebahan di tempat keras seperti itu Kak, saya lihat. hammock Makanya kalau hammocknya rusak itu saya bikin lagi. Kasur Itu kami yang Palembang bikin. gitu, kasur Palembang. Iya, kalau dikasih kasur biasanya disobek kayaknya Kak. Oh, itu kan sekarang 3 Kak. Akan ada rencana nambah nggak sih Kak? Lagi proses negosiasi untuk penambahan jantan Kak dari kebun binatang lain. Ya, tapi Transfer emang pemain ya, Pak? Transfer pemain. iya, ya? nanti kemungkinan anak si Ratna ini Dea ini bakalan dikirim pertukaran ke kebun binatang lain. Untuk dikawinkan. Iya, nanti kebun binatang lain memberi jantan ke kami seperti itu. Oh. Iya, supaya tetap lestari tadi tujuannya, bukan buat yang lain-lain itu. Nah, berarti kan kalau saya nangkap itu untuk kayak di kembang biak, betul. Betul, berkembang biakan. Jodoh ini gimana Kak? Jodohnya nanti dipisah dulu, nggak langsung digabung. Pas datang itu, mereka itu ada kandang karantinanya gitu, seperti itu Kak. Nanti dikasih dulu buat tatap-tatapan. Nanti kalau udah main colek-colekan, biasanya digabung. Oh gitu, genit juga. Iya, itu sama kirip manusia, colek-colek dulu gitu. Berapa lama tuh Kak proses Biasanya PDKT-nya seminggu tuh? bisa. Oh iya, Yang agresif siapa cowoknya biasanya? Ya, tetap yang cowok yang agresif. Sama ya kayak manusia. Iya, harus betul. take action dulu, cowok take action ya. Cewek nungguin. Ceweknya mancing-mancing doang paling ya. Kode-kode doang ya Kak ya? Apalagi pas puncak birahinya kan. Wow. Di situ. Gedor-gedor semua tuh kandang goyang gitu Kak ya. Di kawin ini di kandang atau ada
honeymoonnya nih Kak sih. Wah, di kandang lah Oh, Kak. di kandang aja nggak dibawa. Gabungin aja kandangnya kan. Iya digabungin, nanti mereka baru digabung. Kan tadi sekitar 1 minggu pendekatan, terus mereka mungkin akhirnya berkembang biak tuh Kak. Apa namanya? Hamil. Hamilnya berapa bulan nggak? 8 bulan, lebih cepat. 8 bulan. Iya, dari manusia sehari. 1 bulan gitu. Terus kalau dia lahir biasa 1 atau lebih Kak biasanya? Kalau orang utan itu jarang yang kembar, Kak. Oh, Iya, jadi anaknya itu kemungkinan lahirnya cuma 1. cuma 1. Oh, usia mengandungnya sebulan berarti. Berapa lama? 8 bulan. 8 bulan. Oh, sama ya? 8 bulan sama. 8 bulan. Beda 1 bulan. Oh, 1 bulan. Terus dia kan berarti kayak manusia dia lahir, disusuin dan sebagainya gitu. Betul, Kak? disusuin. Ada susu formulanya nggak tuh Kak? Atau Ada, biasanya kalau induknya kurang menyusui atau airnya kelihatan kurang keluar gitu. Biasanya sih dilakukan pemberian obat dulu Kak, biasanya pemancing buat susu induknya. Nah setelah dilakukan pemancingan buat mengeluarin susu induknya tetap nggak keluar, biasanya baru dikasih susu formula. sama kayak apa susunya sama kayak kita gitu? Sama, atau- Oh, sama iya, seperti susu bayi pada umumnya. Oh, susu formulanya. Iya, sama. bukan susu spesifik susu orang hutan, susu hewan gitu nggak ya? Nggak ada Kak itu. Kalau di kita kan ada baby blues tuh orang. Iya, baby blues. Ada baby blues nggak tuh orang hutan ibunya tiba-tiba nggak mau anaknya tuh normal Bapaknya aja. kemana-mana, bapaknya nggak pulang-pulang. Iya, lama- bapaknya lama- ngeronda gitu di pos Iya. ronda main kartu gitu nggak ya? Ada, tapi bukan orang hutan. Yang saya rawat itu ada yang baby blues itu owa ungko namanya. Owa ungku. Owa ungko ya. Bawa ungko. Atau owa agilis itu berasal dari Sumatera ada, Kalimantan ada. Itu ada yang baby blues. Nah, itu tuh setiap hari saya nyusuin. Oh, Jadi pakai yang susu iya, susu formula tadi saya bikin dulu air panas pagi-pagi, bikin takarannya, nanti dia campurin dengan air dingin. Itu. Kayak lutung ya, ungko itu ya. Iya, owa ungko itu. Tapi jenis owa bukan jenis lutung gitu. Owa-owaan, gibbon kalau bahasa Inggrisnya. Gibbon ya. Iya, Lucu banget ya. Lucu. Berarti dia terus apa istilahnya selesai menyusui itu di usia Kalau owa itu di usia 2 tahun. 2 tahun. Kalau 2 tahun itu udah saya sapih. Nah, saya berhenti nyusunya. Biasanya sama ya? iya, biasanya ada drama juga tuh kalau disapihin. Iya. Kan nggak satu serentak disapi semua ya. Nanti mereka lihat saya nenteng susu buat yang belum disapih, biasanya teriak. Iya, juga ya. jatah saya mana gitu. Oh, iri ya. Iya, biasanya bentar iri teriak-teriak gitu Kak. Kalau ngomongin berkembang biak lagi, usia mereka bisa menikah di usia 10. 10 tahun. Oh, oke 10 tahun. Terus nanti dia ada gitu lagi kan ritual bukan ritual sih prosesnya ada transfer pemain lagi atau dia proses berkembang biak gitu terus untuk melestarikan itu ya. Iya, betul seperti itu kan. Nanti mereka kalau udah umur kawin terus dicariin jodohnya, kalau tidak ada di tempat saya itu jodohnya baru nanti keluar seperti itu. Jantannya boleh ganti pasangan atau sama yang misalnya masih siapa tadi Ratna ya? Iya, Ratna. Apakah misalnya sama Ratna dia hamil nih? Iya. Apakah ntar dia boleh lagi sama yang lain atau kayak manusia tuh harus satu aja? Kalau orang hutan sih boleh. Boleh aja. Namanya itu pendatangan darah baru. Pendatangan Fresh blood seperti itu. Ya, nanti mereka datang darah baru, ibaratnya bapak baru dari Dea ini, tapi bisa ke Dea juga. Ya, seperti itu. Bisa ke Ratna, bisa ke Dea karena beda dari itunya. Darahnya seperti itu. Tapi akur tuh ya? Atau enggak? Nanti dijodohin kayak tadi tuh didekatin dulu seperti itu. Oh, tetap bisa akur lah ya. Iya, seperti itu. Oke. Yo, by the way, Kak Adil ini suka update keseruan di zoo-nya di Instagramnya Kak Adil. Oh, update banget berarti ini content creator juga nih Kak Jan. Adil suka Mulai merintis gitu, update tentang keseharian hewan-hewan primata, gitu-gitu. Nah, nanti teman-teman bisa follow juga IG-nya Kak Adil atau TikTok-nya Kak Adil. Boleh. Apa aja Kak biasanya kesehariannya kontennya tiap hari bikin apa nih Kak kalau lagi update? Update biasanya pemberian enrichment sih Kak, pengayaan kandang. Ya kayak tadi pemberian S-Block atau ada event-event tertentu. Biasanya pas momen hari Lebaran, mereka juga ikut makan ketupat. Oh gitu? Iya, nanti kami bikin ketupat, terus hiasan-hiasan pohon, daun-daun, kayak di alam. Nah, ketupatnya itu isinya biasanya anggur, kurma, kismis, kacang kulit, nanti sama madu nanti ditaruh di kayu. Nanti dia Hampers lah ya, dijilatin. jadi hampers Ya, lah betul. ya. Nah, kalau untuk tahun baru dikasih kado. Oh gitu? Ya, Dibongkar. Dibongkar nanti. Biasanya isinya 1 biji semangka gede. Oh, Iya. semangka. Gitu. Mereka tuh ada rasa excited juga tuh kayak wah ada kado gitu. Iya betul, Ekspresif langsung juga ya? langsung ngobrak-abrik semua gitu. Oh gitu. Iya, nanti terakhir baru makan. Jadi nggak langsung makan dulu, tapi hancurin dulu kalau orang hutan. Oh,
Paling biasanya adanya apa tadi semangka kak? Biasanya? Semangka. Emang favorit ya? Katanya kalau bengkoang tadi katanya sukanya bengkoang. Iya, itu tetap diberikan, tapi ada buah yang di lain itu biasanya diadain. Kayak manggis gitu Kak, stroberi, anggur yang hijau itu apa tuh? Oh, anggur yang Muskat gitu muskat, ya. Iya, ya. muskat itu. Itu juga doyan. Iya, itu doyan. Biasanya. Tapi proteinnya dari telur aja paling ya? Telur betul. Selain telur dari mana lagi kak? Selain dari telur ya dari susu ya Kak. Susu, oh iya sih. Susu. Tapi kalau di liar boleh makan telur nggak kak? Kalau di liar, Di mana ngambilnya? iya nggak makan telur. Siapa tuh dia lagi, ada kandang ayam nih. Ada telur ular nih. Ya kan? Kenapa caplok kau? Nah kak, tadi penasaran juga soal baik lagi ke rutinitas pas di Cinta. kandang. Iya. Tadi kan yang paling menantang tuh pas memandiin katanya. Mandiin. Tapi ada momen paling memorable atau momen lucu nggak sih ini kak? Entah sama Ratna atau sama Selama Preti. jadi zookeeper, apa momen paling lucu atau paling seru yang nggak bisa dilupain sama Mas Adil? Paling seru ya pas saya mandiin yang bayi-bayi itu Kak. Kan mandiin bayi sama nyuci kandangnya. Nyuci kandangnya itu kan kita harus masuk ke dalam kandangnya buat bersihin sela-selanya itu. Nah pas saya bersihin sela-sela kandang itu biasanya loncat. Loncat ke kepala saya gitu, ke mata, kakinya kadang nyampe kayak bibir gitu Kak. Itu lucunya. Dan gak jarang itu mereka buang feses di kepala saya, di baju itu. Yang lucunya. Iya. Kak, ini kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Mungkin sambil biar makin seru kali ya, kita mau ada fun segmen nih Kak, seru-seruan nih. Jadi di sini nih kita mau ngajak Kak dia main game kali ya, Iya. biar seru kali ya. Aku punya ide games. Ide apa itu? Iya, karena Kak Adil ini apa namanya zookeeper. Seorang zookeeper. Ya, melihat kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh hewan-hewan primata. dan sebagainya. Kita masing-masing dari kita contohin satu aja suara hewan primata apapun itu. Kak Adel jagonya. Kak. Adil jagonya. Terserah mau siapa duluan. Kak Adel suruh kita deh. Coba bunyi hewan apa? Ntar kita coba-coba. Iya. Sekarang bunyi gorila deh. Gorila. Coba bunyi ya. Iya. Betul nggak tuh Kak? Mirip. Mirip. Coba gue ya. Tapi sambil mukul dada. Mukul dada. Iya. Coba gue ya. Coba. Iya betul. Oh gitu. Mirip. Oh, Kagak. Apalagi Kak. Oh gorila. Oh itu kenapa harus mukul dada Kak? Apakah emang Itu secara... emang menunjukkan keperkasaannya. Oh iya, gitu. jantan biasanya ya. Jantan betul. Kalau betina nggak seperti itu. Enggak, jantan biasanya. Oke. Oke lanjut Hewan Kak. lain. Hewan lain Kak. Apa? Apalagi Kak? Hewan lain primata yang ada suaranya siamang. Yang gitu ya. Oh iya. Yang panjang kan ininya, Iya, ekornya itu betul. siapa gitu. Siamang. Ah iya dia benar dia. Dia ada temboloknya. Iya. Ada temboloknya. Lutung. Kalau lutung sih kurang bersuara. Oh, itu nggak bersuara ya? Introvert ya katanya. Yang suaranya keras apa yang kukak? Itu apa? Itu bruk. Bruk ya? Iya. Bruk tuh yang mana ya? bruk mah. Atau Bruk itu. Oh, ini bruk mah yang Iya. topeng monyet ya? Iya. Oh topeng monyet itu jenisnya berdok ya Kak? Bruk. Iya. Oh, baru tahu. Ini kalau yang kayak di Bali itu ini bukan Kak? Yang Betul yang di itu tuh yang ada. di pura-pura gitu ya? Oh, bruk gini. Yang sering bunyi apalagi Kak? Primata lagi. Siamang, owa Jawa sama owa juga. Oh, juga kan yang Iya, panjang, lebih lama itunya. Iya. Lebih berat nadanya dia ya. Iya. Panjang juga panjang. Panjang. Wah, Jawa kayaknya di Gunung Gede juga ada ya? Ya ada. Ada Gunung Gede ya? Ada betul. Rango. Ya, Jadi penasaran Kak, misalnya sesama primata ini berbunyi. Misal tadi kayak si owa Jawa sama si siapa yang lain lah. Iya. Mereka tuh ngerti satu sama lain nggak sih Kak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya, hanya satu spesies mereka yang Jadi buat ngerti. mereka saling berkomunikasi. Oh cuman Tanda bunyi kayaknya aja ya. gitu ya. Oh, betul. Tanda Ya. makan, tanda ada apa gitu ya? Biasanya pas lagi rame sih. Biasanya mereka ngasih tahu Ragunan lagi rame itu biasanya bunyi-bunyi semua. Oh, Ya, nandain ya. nanti masyarakat luar biasanya kedengeran kalau lagi rame itu berarti owanya bunyi biasanya. Oh gitu. Tapi owa lagi bunyi orang hutan nggak ngerti dia ngomong apa. Nggak ngerti, gitu. betul. Orang hutan ngomong, pada ngomongin apa sih? Paling gitu doang kali Iya, ya. Kak, betul. ya? Oh, Oke. Apalagi no gamesnya no. Games apa lagi ya? Ini nih, satu lagi nih tadi. Sebutin jenis hewan mamalia. Iya. Kalau katanya kakak primata mungkin terbatas ya Iya, banyaknya. Ini jenis hewan mamalia dalam satu tarikan nafas nih kak. Boleh nggak nih kak? Kita coba ya dari Kak Adel dulu ya. Dari dulu. Dari napas hewan mamalia. Mamalia itu apa aja? Gue nggak tahu. Yang melahirkan, Iya. Oh, yang melahirkan ya? Oke.
Dari siapa dulu? Kak Adil dulu. Adil dulu. Boleh deh. Saya dulu. Silakan. 1, 2, 3. Gajah, unta, kudanil, jerapah, harimau, leopard, macan tutul, habis unta. Udah kan jawab kita nggak dapet jatah tadi. Unta. Udah itu udah. Udah. Gue nih biar 8, aku tarikan 8. nafas ya. Lumba-lumba, monyet, kera, harimau, singa, lutung, zebra, kudanil, jerapah. Habis. Boleh minum nggak nih? Harus nih. Boleh. Kadil juga boleh minum. Boleh, Kadil. Sekarang gue ya. Apa nggak usah? Gue nggak usah nih. Boleh lah. Satu tarikan nafas. Udah ya. Kambing, sapi, kerbau, jerapah, unta, lumba-lumba, zebra, Saya. kuda. Ya udah. Tepuk tangan dulu dong. Udah sampai batuk-batuk loh ini. Kadil juga sampai tarik nafas. Oke Kak, baiklah Kak. Tadi masih ada beberapa pertanyaan lagi yang penasaran sih Kak. Tadi kan kalau ngomongin kan Kakak di lembaga konservasi nih. Betul. Itu pasti ada secara tertentu ada pengunjung datang gitu. Secara natural hewan tuh seneng nggak sih Kak ngeliat ada orang gitu? Kalau satwa yang udah biasa di kebun binatang itu mereka udah biasa, Kak. Ya, malah mereka kalau lagi sepi malah Bete. ya jadi penasaran kemana sih orang-orang ini. Oh gitu. Ya, kalau lagi Nunjukin sepi. tandanya ya. Ya, karena habit tadi, kebiasaan. Betul. Berarti kan ada kebiasaan misalnya kayak mungkin Sabtu Minggu rame gitu kan. Betul. Sabtu Minggu happy nih banyak Iya. orang. Iya, betul. Terus Senin Selasa Rabu bete itu Iya, mereka. betul. Oh gitu. Betul. Tapi berbeda dengan yang di alam ya kak. Kalau yang di alam tuh yang aku lihat konten tuh kayak mereka ada yang kita ngecamp di atas pohon tuh dia mantau dari jauh. Iya, Dari betul. tahu- sangat berbeda ya. Sangat berbeda betul. Karena itu memang udah dari habit tadi kebiasaannya. jadi makanya satwa yang udah di zoo atau kebun binatang yang udah lama itu tidak bisa dilepas liarkan lagi seperti itu. Terus tadi gimana nanggulanginnya di saat mereka bete tuh kak? Apakah kakak jadi ikutan main game, main bareng atau gimana? Ini hiburnya gimana tuh? Teman-teman yang lain di lembaga konservasi gimana? Biasanya saya kasih mainan. Mainannya mereka itu kan daun-daunan. Jadi nanti saya lemparin daun pisang atau daun talas. Nanti dijadiin payung. Dan ini dilepas di kandang, dari kandang ya? Iya, dilepas dari kandang tidurnya, itu di kandang peragaannya nanti dikasih mainan berupa payung-payungan dari alam seperti itu. Nah, kalau dilepas, ini misalnya seharian nih sesiangan gitu, suruh masuknya bisa sendiri apa dipaksa atau mereka nggak mau di luar aja gitu gimana? Kan masuknya jam 4 sore ya, Pak. Nanti biasanya udah paham. Oh gitu, mereka tahu sendiri ya? Iya, paham. Pas dipanggil namanya, wah ini udah jam makan sore nih, waktunya masuk seperti itu. Oh, dipancingnya di makanan di Iya, situ ya? makanan di tempat tidurnya. Dia tuh hidupnya bukan dokter, maksudnya normal ya, malam tidur ya. Iya, malam tidur. Rebahan juga tidur ya kak, gini juga. Iya, ada semua fotonya. Jam tidurnya sama kak? Kayak jam, kalau kita kan mungkin jam 10, jam 11 tidur, atau mereka beda gitu? Kalau itu saya nggak sampai malam sih kak. Malam menungguin ya? Biasanya kalau digodain dia malu-malu. Oh gitu? Iya, biasanya saya sering panggil cewek-cewek gitu, kayak ngodain cewek. Dia bakalan malu nutupin muka atau membelakangi seperti itu. Berarti kak kalau secara buat orang biasa nih, misalnya kakak kan orang zookeeper, Iya. kita orang biasa untuk mengenali nih, oh si Ratna lagi bete, si Ratna lagi ini, paling gampang tanda-tandanya gimana sih? Mungkin kalau kita ntar mau ke lembaga konservasi jadi tahu lah gitu. Kalau lagi bete tuh lihat dari raut wajahnya sih kak, kelihatan. Kalau saya udah biasa ya, kelihatan dari raut wajahnya, murung atau apa seperti itu. Biasanya lagi bete. Biasanya lagi PMS sih. Oh, ada Mereka juga PMS. Oh, dia ada setiap menstruasi bulannya, gitu-gitu? iya menstruasi. Oh iya. Oh. Iya, makanya kalau lagi PMS itu biasanya rada beringas. galak ya? Iya, jadi saya nggak berani goda-godain biasanya. Kalau nyerang itu separah apa sih kak? Kalau orang hutan, kalau saya lalai ya tidak sesuai SOP kerjanya, bisa putus jari kita kalau kena gigit. Oh iya. Iya, putus sama kalau dipeluk itu tubuh kita bisa remuk. Oh iya, karena tenaga itu tenaganya 6 kali iya itu ya? 6 kali kita gitu. Oh iya. Kayak buka kelapa aja kayak buka biji salak kak gitu. Nggak ada- pakai gigi gini. Nggak ada effortnya kayak langsung Iya, copot betul. aja. Oh, sekuat itu ya. Berarti buat yang kita nggak paham gitu, jangan coba-coba penetrasi Iya, ya, main-main betul. sama orang hutan gitu, main peluk-peluk aja. Iya, jangan dipegang atau jangan terlalu dekat ke kandangnya. Biasanya nge-trigger apa sih kak?
sampai misalnya hewan itu ngamuk, apakah karena kita melewati? Kan biasanya kalau Iya. saya tahu kan ada zonanya, ini daerah saya nih, atau mungkin apa sih kan biasanya yang bikin nge-trigger tuh? Itu biasanya sih orang yang teriak-teriak gitu Kak. Oh, Iya, karena kan mereka itu punya insting juga, insting nalurinya. Mereka kalau lihat orang teriak-teriak itu biasanya mereka nggak suka. apa mungkin karena dia dikira ngajak berantem? Iya atau apa? betul, dikira nantang atau seperti itu Kak. Itu makanya di papan peringatan itu nggak boleh mengganggu satwa seperti itu. Kalau gitu, makasih banget nih Kak Adel untuk Siap, waktunya, ya. untuk sharing-sharingnya buat kita yang selama ini ngelihat hewan hanya main-main, ternyata tuh banyak dramanya, banyak tadi ngajak makannya ada triknya, ngajak mandinya ada triknya. Dan juga teman-teman tadi yang mau ngelihat jangan lupa lagi untuk ngeliat di akun Instagramnya Kak Adil. Dan juga teman-teman juga yang lagi nonton waktu senggang, jangan lupa juga nih di follow, sama di like juga, di subscribe juga channel dan Indonesianya lagi supaya nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Iya, Betul, banyak juga nih pelajaran dari Kak Adil, pelajaran buat kita semua nih. Kalau misalnya bahwa kerja di balik kandang itu bukan cuma soal kasih makan hewan, tapi juga soal empati, disiplin, bahkan edukasi ke publik gitu loh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di waktu senggang. di episode selanjutnya. Bye-bye.